Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwitayanti di NPM 19210203. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya, secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum, meskipun dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran, kemasalahan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat diyakini dalam peroleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran. Al-Quran sendiri pada sejumlah ayatnya, lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah dalam Al-Quran. Bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat qat'i al-wujud. Maksudnya adalah lafaz Al-Quran yang dipesan yang dikandungnya terjamin keautentikan dan otoritas kebenarannya. Keautentikan itu terjamin karena transformasi periwayatannya secara keseluruhan mencapai tingkat mutawatir. Selain itu, jaminan keaslian Al-Quran mendapat intervensi langsung dari pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Sunnah pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah wahyukan kepadanya. Dengan demikian, as-sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber keduanya setelah Al-Quran. Kedudukan as-sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai yang ditemukan pada surat An-Nisa ayat 13, artinya hukum tersebut itu adalah ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkan ke dalam surga. Al-Quran sering ditetapkan beriman kepada Rasul sama dengan kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-A'raf 158. Penegasan Al-Quran juga menyebutkan bahwa perbuatan Rasul berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya, seperti yang disebut dalam surat An-Naml 3, yang artinya, dan tidaklah diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya, akal dan proyeksi ijtihad. Pengertian akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memperhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Bagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda-beda berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan, tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akan dibagi dua, yaitu satu, memahami nilai-nilai ajaran agama. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan menjerumuskan pelaksanaannya.
Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akan bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian, bukan untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan doktrin. 2. Akal memilih dan menyelesaikan doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama yang temporer, mandayaniyah, dan doktrin agama yang selalu kontemporer, makiyah. Terkait hal ini, akal bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaannya. Akal dan proyeksi ijtihad. B. Proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan sungguh-sungguh, sedangkan pengertian dari segi ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketentuan hukum di dalamnya. Al-Quran dan hadis yang dilakukan dengan cara cermat dan pikiran yang murni serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis, dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau ajaran Rasulullah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berijtihad disebut mujtahid atau mujtahid, yang satu dengan mustahid yang lainnya dalam penetapan perkara yang belum ada ketentuan hukumnya. Dalam Al-Quran mungkin akan berbeda dalam memberikan penetapan hukum. Ada pendapat yang satu benar dan yang lain menjadi salah. Hal ini akan menjadi penilaian yang memengaruhi hukum. Ijtihad menjadi sumber hukum Islam yang ketiga, boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum ayat atau hadis, memiliki menguasai ilmu alat seperti nahwu, shorof, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadis, luas pemahamannya terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama, dan lain-lain. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasul wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah penetapan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah ini yang dihadapkan yang belum ada ketetapan hukum, sedangkan antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.